Puji Tuhan. Selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kau Tuhan besar yang beri kemenangan. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siap kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, setelah kami mendengar, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kembali kami mau memasuki renungan pagi. Biarlah sebelumnya firman Tuhan yang disampaikan Engkau yang berbicara kepada kami semua. Urapi bibir mulut hamba-Mu, biarlah setiap tutur kata kami itu hanya datang dari Allah. Segala kegelapan Tuhan hancurkan dan patahkan dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah aku tidak takut bahaya. Perkataan ini diambil dari ayat pokok, yaitu di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau kita melihat ayat ini, adalah satu pengalaman dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Dan di dalam pasal ini, dalam Mazmur pasal 23 ini adalah bagaimana pengalaman dan pengakuan dari seorang raja yang bernama Daud. Walaupun dia sebagai raja, bahwa di atas dia ada raja lagi, yaitu raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini di dalam ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Raja Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kehidupannya, dan dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala atau pemimpin dan dia adalah domba-dombanya. Dan kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga dan sampai ayat yang terakhir, itu merupakan pengalaman, pengakuan yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi kita akan lihat di dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 2 dan 3 ini menyatakan bahwa Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin yang tahu memberikan yang terbaik bagi dombanya. Dia membawa domba-dombanya ke air yang tenang, dia membimbing ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa daripada domba-dombanya. Jadi kita lihat nih pengalaman dari Raja Daud. Bagaimana Tuhan
sudah memimpin kehidupannya, memberikan kenyamanan, membimbing dan menuntun ke jalan yang benar. Dan kita lihat karena nama Tuhan yang begitu sangat Dia kasihi, yang sudah menjadi pengalamannya, bukan hanya sampai di situ saja pengalamannya dengan Tuhan, tetapi kita lihat selanjutnya ayat yang keempat yang menjadi pokok dan tema daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sampai kepada ayat yang keempat ini membawa Raja Daud kepada satu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, sehingga ia berkata, karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita tahu lembah kekelaman itu berbicara keadaan. Kalau lembah itu daerah yang paling terendah sekali, dan kekelaman itu berbicara tentang kegelapan, ya. Jadi kita lihat walaupun dalam keadaan terendah, di dalam kegelapan, keadaan kacau balau, bingung, kalang kabut, itu yang dialami juga oleh Raja Daud. Tetapi dia katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi kita lihat di sini penyertaan Tuhan yang dialami oleh Raja Daud. Bukan hanya sampai kepada penyertaan, tapi kepercayaan yang penuh yang dia miliki itu juga dikatakan bahwa di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 juga berkata, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Itulah yang menjadi satu pegangan, satu keyakinan daripada Raja Daud di dalam menghadapi bahaya, ketakutan dalam kehidupannya, dan keyakinannya bahwa Tuhan beserta kehidupannya. Dan dikatakan ayat selanjutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bagian ayat yang keempat, bagian B, dikatakan dia mengakui bahwa Tuhan yang empunya kekuasaan yang penuh atas hidupnya. Gada dan tongkat itu berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, ya, Allah yang maha kuasa. Dan kita lihat dalam keadaan seperti yang dia alami tadi, kekelaman itu, tetapi dia tahu Tuhan menyertai, dan kemahakuasaan Tuhan itu yang luar biasa menjadi pengalaman daripada Raja Daud. Dikatakan ayat itu selanjutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tahu kemahakuasaan Tuhan dapat menghibur kita, dapat menolong kita di dalam keadaan apapun. Seperti juga dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26, katakan, tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Jadi kita lihat di dalam pengiringannya Raja Daud, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan kenyamanan, Tuhan yang memberikan dia bisa menghadapi segala ketakutan, bahaya yang dihadapi. Karena Roh Kudus itulah yang menghiburkan. Roh Kudus itu yang memimpin langkah hidupnya. Sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kalau kita menghadapi seperti apa yang dikatakan Raja Daud, biarlah kita juga berkata,
Aku tidak takut bahaya karena Tuhan yang besertaku. Sebab itu biarlah di hari ini kita sudah belajar dari kehidupan daripada Raja Daud, bahwa kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini karena ada firman dan Roh Kudus yang memimpin dan menjaga kita senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sudah memberikan satu ketetapan hati di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini, tapi kami bisa berkata, aku tidak takut karena Tuhan yang menolong dan membelaku. Dan Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, menuntun langkah hidup kami untuk lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, supaya kami lebih hari lebih berharap, bersandar kepada Tuhan, karena Dialah yang memimpin langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami terima firman-Mu dengan hati penuh sukacita. Dan kami akhiri doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pimpinlah, oh